izin pada kepala sekolah juga rekan-rekan guru juga tenaga kependidikan. Ibu Bapak mohon keikhlasannya untuk berkenan mendengarkan celotehan saya. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan salah satu materi di program Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Ini sebetulnya tugas, tapi dinamakan diseminasi. Materi ini mengapa harus disampaikan kepada siswa, karena tadi mungkin nyambung dengan tadi tentang penanggulangan kekerasan di sekolah. Bagaimana cara penanggulangannya? Salah satunya adalah dengan budaya positif ini. Budaya positif ini seperti apa? Ini dimulai dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengartikan pendidikan itu diartikan sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu berbeda dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu hanya menyampaikan atau mentransfer ilmu, tapi kalau pendidikan itu menuntun. Kalau menuntun dapat Ibu bayangkan seperti kita memegang sepeda sambil jalan, dan tidak dinaiki sepeda itu, dipegang stangnya juga, kita jalan, kita di pinggirnya, itu menuntun. Itu contoh kecilnya. Jadi kita menuntun anak-anak siswa itu harus seperti itu. Yang dituntunnya apa? Ya dituntunnya adalah potensinya. Dan Ki Hajar Dewantara menyebutnya kodrat yang ada pada anak-anak. Untuk apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengapa keselamatan dan kebahagiaan? Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang budayawan. Beliau itu menyematkan kata keselamatan dan kebahagiaan, karena dalam proses perjalanan seorang anak itu dalam tumbuh kembangnya itu mungkin saja dalam perjalanan bisa terjadi sesuatu, maka kita harus bisa mengantarkan anak itu selamat pada kedewasaannya. Dan ketika sampai pada kedewasaan, si anak itu harus menemukan kebahagiaan. Jadi kita harus mengantarkan anak pada kesuksesan, berarti Bu ya, harus bisa mengantarkan anak pada kesuksesan. Kemudian pendidikan itu bukan seperti petani atau seperti pemukir. Memang Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan guru itu seperti tukang ukir atau seperti petani. Kalau tukang ukir, dia mengukir kayu, ukirannya jelas. Kalau mengukir seekor binatang misalnya, bentuknya agak cepat jadinya. Tapi kalau seorang guru itu mengukir benda yang ada lahir dan batinnya, maka seorang guru ketika mengukir anak itu tidak akan nampak hasilnya cepat, maka hasilnya itu akan nampak, akan terlihat 10 bahkan mungkin 20 tahun yang akan datang. Makanya pendidikan itu disebutnya nurture. Jadi hasilnya akan terlihat di masa yang akan datang. Nah, kita generasi sekarang itu hasil pendidikan guru-guru kita. Kita berhasil menjadi manusia. Berhasil ya? Berhasil, alhamdulillah. Dan anak-anak kita, siswa kita yang sekarang kita didik harus lebih berhasil dari kita.
Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini filosofinya dari pengertian, sebenarnya banyak filosofinya. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan merdeka itu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah terlepas dari perintah, dan kalimat selanjutnya sungguh sangat indah, terlepas dari perintah dan siap memerintah diri sendiri. Jadi tidak sekali terlepas dari perintah, tapi di belakangnya dan siap memerintah diri sendiri. Itu Ki Hajar Dewantara. Artinya apa, Bu? Jadi kita tuh harus bisa mengendalikan diri sendiri. Nanti ada di belakangnya. Nah, apa budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini pengertian yang dirumuskan sendiri sebetulnya. Jadi yang ingin diterapkan di sekolah itu adalah nilai-nilai atau keyakinan. Nah, nilai-nilai ini apa? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat, nilai-nilai yang dianggap baik oleh sebuah lingkungan. Dan kalau di sekolah adalah nilai-nilai yang dianggap baik untuk menuntun siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan. Dan keyakinan, nah keyakinan itu kaitannya bukan sekadar kepercayaan atau iman, tapi mungkin keyakinan di sini mungkin lebih bukan hanya sekadar ya. Mungkin lebih keduniaan keyakinan ini, bukan dikaitkan kepada aspek religi ya. Keyakinan di sini dikaitkan dengan masalah nilai-nilai baik yang diyakini oleh masyarakat. Karena tadi di belakangnya ada kata universal. Walaupun kita mengakui bahwa di Islam sebetulnya nilai-nilai Islam itu sudah universal. Tetapi karena Ki Hajar Dewantara itu seorang budayawan, maka ia mendasarkannya itu pada seluruh nilai yang ada di dunia. Itu yang saya terima informasi seperti itu. Nah, kemudian dari mana budaya positif diawali? Dari mana? Dan yang saya baca dari buku bahwa budaya positif itu diawali dari perubahan paradigma dari teori stimulus respon kepada teori kontrol. Ibu mungkin sudah sangat hafal teori stimulus respon. Seseorang melakukan sesuatu itu karena ada stimulusnya. Seseorang melakukan kegiatan itu pasti ada dorongannya, motivasinya. Nah, motivasi itu berarti berasal dari luar, berarti ekstensif. Nah, paradigma itu berubah sekarang menjadi paradigmanya ke teori kontrol. Kalau stimulus respon berasal dari luar, motivasinya. Kalau teori kontrol itu motivasinya bersifat intrinsik. Maka ketika seorang melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan, itu motivasinya bukan atas dorongan orang lain, bukan atas keinginan yang lain, tetapi memang ada dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi di sini yang disebutkan perbuatan di sini adalah perbuatan baik tentunya, bukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau teori stimulus respon motivasinya dari luar, kalau dari kontrol motivasinya dari dalam. Kita coba melakukan sebuah kegiatan, ya kegiatan kita namakan cobalah buka. Ibu bapak diibaratkan sedang mengepalkan salah satu tangan, kemudian membayangkan di tangan kepala ini ada benda yang sangat berharga, emas misalnya, bukan emas jadi, bukan. Ada emas, ada intan Permatasari ya. Ada intan.
Kemudian mintalah teman ibu bapak untuk membuka kepala tangan ini, ya, dengan berbagai cara. Boleh dengan paksaan, boleh dengan bujukan, boleh dengan giliran, boleh dengan rayuan, pokoknya asal membuka tangan kita terbuka. Ya, apa yang akan terjadi? Pasti akan ada dua kemungkinan. Kira-kira apa? Nah, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, paksaan teman Anda? Membuka tidak? Tidak. Kenapa? Atau akan bertahan? Menolak? Ada dua kemungkinan. Yang terbujuk pasti buka. Asal yang terbuka dong, kan? Nanti diganti dengan, kalau emasnya 1 kilogram, saya ganti dengan 5 kilogram. Nah, misalnya pasti dibukakan, terkena bujukan. Kalau bertahan, ya tidak terbuka. Walaupun sampai tangannya putus tidak akan terbuka, gitu kan? Karena bertahan. Nah, dari sana yang terbuka, yang membuka, yang bertahan, siapa yang mengendalikan? Diri sendiri. Maka dari sana timbul teori kontrol, bahwa yang mengendalikan seseorang itu bukan orang lain, dirinya sendiri. Maka ketika seseorang melakukan kebaikan, sebetulnya seharusnya kebaikan itu dilakukan atas dorongan diri sendiri. Maka nanti ini menjadi awal budaya positif, ya kan? Akan menjadi awal budaya positif. Artinya apa? Kalau kita melakukan kebaikan atas dasar dorongan diri sendiri, nanti di belakang ada, kita itu melakukan kegiatan itu bukan atas dasar ingin, ya kan? Ingin apa tuh? Ada pujian, ya, ada imbalan, ada sesuatu yang kita harapkan, itu kan ya. Tetapi memang kita ingin berbuat karena itu menjadi keyakinan kita, itu perbuatan baik. Dan itu yang diharapkan. Nah, berkaitan dengan tadi kontrol ini juga, di buku yang saya baca itu ada pendapat dari William Glasser, ya, dalam bukunya teori kontrol teori. Itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, ini berkaitan dengan guru. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu diibaratkan bisa mengontrol murid sepenuhnya. Padahal sebetulnya ketika murid bisa dikendalikan oleh kita, ada dua kemungkinan. Pertama, murid memang taat pada kita, patuh pada kita, tetapi itu atas dorongan. Mungkin si murid merasa takut, mungkin juga merasa segan. Kemungkinan ke depannya murid ini akan menjadi, kalau yang tadi takut akan menjadi penakut. Nantinya khawatir kalau tidak taat pada seseorang, tidak punya pikiran. Kalau ia segan, maka ia akan tergantung pada orang lain, tidak bisa menentukan pendapatnya sendiri. Nah, sebetulnya guru yang mengontrol murid itu kurang baik. Harusnya guru bisa memberikan jalan bagaimana siswa bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga sama. Kita memberikan nasihat-nasihat baik kepada siswa, kepada murid. Kita beranggapan apa yang kita sampaikan itu efektif, akan tertanam pada jiwanya. Tetapi ini pun ternyata menurut William Glasser ini hanya berupa ilusi, hanya berupa bayangan saja. Sebenarnya penguatan positif itu tadi sama dengan guru mengontrol murid. Penguatan positif itu mungkin mengendap pada waktu itu di jiwa siswa ketika diberi penguatan.
Tetapi ketika penguatannya tidak diberikan lagi, hilang lagi nilai-nilai itu. Artinya apa? Artinya berarti guru harus terus sampai kakek-kakek diberikan penguatan siswa, kan tidak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, tapi dapat menguatkan karakter. Itu ilusi juga ternyata. Kita sering mengkritik siswa. Misalnya apa? Kalau kesiangan, lain kali jangan kesiangan. Apa kesiangan? Bangunnya telat. Lain kali jangan telat bangunnya. Ya kan? Kamu bisa kan lebih pagi bangunnya. Kamu kalau di pagi bangunnya akan datang ke sekolah lebih awal. Ciri-ciri orang yang malas bangunnya pasti kesiangan. Itu kan kritik. Ciri-ciri orang yang malas pasti bangunnya kesiangan. Kita mengira kritikan itu akan membuat siswa sadar, tetapi yang tertanam ke dalam jiwa siswa sebetulnya adalah perkataan malasnya itu menurut Ian Webster. Jadi, saya udah malas ya, Pak. Maka jangan tadi katanya juga jangan melabeli dengan kata-kata yang tidak baik. Itu terlabel, ada bukunya. Kalau kita mengatakan itu penelitian 25 tahun ada 2 kelompok anak. Yang satu sering disebut si jorok, si nakal, si bandel dan sebagainya. Dan satu lagi rajin, soleh, pintar. Ternyata 25 tahun kemudian itu sesuai. Ini jorok, nakal, bandel, ini soleh. Itu teori Lovely. Itu penelitian 25 tahun itu. Seorang ilmuwan, tapi ini mengorbankan manusia ya, jahat sekali menurut saya itu. Tapi terbukti bahwa ucapan itu dia akan menjadikan seseorang sesuai dengan ucapannya. Itu kan kita di Islam sudah sangat apa Bu ya, jangan memanggil teman atau siapa saja dengan sebutan yang jelek. Itu sudah diingatkan 1000 tahun yang lalu, dan orang barat menemukan itu teori itu, baru menemukan. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, jadi kita memaksakan peraturan kepada siswa. Dibuatlah peraturan, kemudian disebarkan, kemudian harus ditaati. Itu pemaksaan katanya. Harusnya kalau ini menurut ini harusnya peraturan itu dibuat bersama. Siapa? Dibuat oleh siapa? Kalau di sekolah dibuat oleh guru dan siswa. Jadi siswa harus dilibatkan buat peraturan. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau kita yang buat, kemudian diterapkan kepada siswa yang buat. Itu artinya pemaksaan katanya. Maka berarti kita ubah katanya, peraturan itu diubah menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nanti peraturan yang kalimatnya panjang-panjang harus diubah, harus menjadi frasa atau kalimat-kalimat pendek. Selanjutnya, dari ilusi buruk tentang siswa dari William James tadi, ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ya. Ini teori kebutuhan menurut Maslow. Itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini berkaitan dengan makan, minum, pakaian, tempat tidurnya, rumah maksudnya. Kemudian kebutuhan akan rasa aman, terhindar dari rasa takut. Kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini mungkin sudah sangat apa Bu ya? Karena ini saya juga pernah mendapatkan ini di bangku kuliah. Jadi ini tingkatan kebutuhan manusia yang paling tinggi itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dan ternyata ini harus dimiliki oleh siswa. Ketika siswa di sekolah, di kelasnya tidak merasa aman, dia tidak akan
serius belajarnya. Makanya pemerintah tadi harus menciptakan rasa aman di sekolah. Tadi pemerintah itu menciptakan akronimnya kurang enak ya. Ada program SRAM katanya, sekolah ramah dan menyenangkan, ramah anak dan menyenangkan. Disingkat SRAM. Itu ada bukunya, sekolah ramah anak dan menyenangkan, SRAM. Jadi anak di kelas harus merasa aman, jangan anak dulu. Nah, kalau anak seperti itu berarti ya merasa tidak aman di kelas, dan itu akan membuat anak tidak nyaman belajar. Mereka tidak akan sungguh-sungguh belajar. Ia diam, ia mengerjakan tugas karena takut. Pikirannya mungkin tidak jalan seperti itu. Kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Ini pun harus ada pada anak ternyata. Anak ketika di kelas misalnya, ya, ketika di kelas sendiri saja, itu dikaitkan dengan tadi yang dari William Glasser juga bisa dikaitkan ya. Ketika di kelas menyendiri, mungkin ia terpisahkan dari temannya, mungkin ia dikucilkan oleh temannya. Nah, ia pada saat itu sudah kehilangan rasa kasih sayang, sudah kehilangan pertemanan, maka ia tidak akan nyaman juga belajar di kelas. Pasti ia akan sering melamun, sering bengong dan sebagainya. Ingin hanya takut, apalagi gurunya, ketemannya saja takut. Ini berarti anak ini sebetulnya ingin ada pertemanan, ada kasih sayang, hubungan dengan temannya. Dan ini kewajiban guru tentu saja. Guru harus bisa mengenali siswa yang seperti ini. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan. Nah, ini penghargaan di sini artinya ya kita harus bisa mendudukan anak itu sebagai manusia, gitu ya. Jangan kalau istilah kita mungkin menempatkan siswa jangan sebagai objek, gitu ya, tapi sebagai subjek. Kita harus menghargai wujudnya sebagai manusia. Ya. Penghargaan. Ketika anak misalnya, ya, dari rumah itu menggunakan sepatu putih, misalnya, kita langsung memhukumkan, buka sepatunya, kenapa Pak? Melanggar. Tidak ditanya dulu, mengapa nak pakai sepatu putih? Sepatu kemarin Pak basah, kehujanan. Pokoknya sepatu tidak? Tidak ada Pak. Terus jangan ada sepatu putih? Iya Pak. Terus Bapak memakai? Ya terpaksa Pak. Menurut kamu salah atau tidak? Ya salah Pak. Harus mengapa dipakai? Masa saya tidak pakai sandal Pak? Masa saya harus tidak pakai apa-apa Pak? Kan itu anak ingin dihargai juga kan dia. Masa saya harus pakai sandal? Masa saya harus nyeker Pak? Nah seperti itu. Kalau dialognya kita panjang, tapi kan kita tidak. Buka dulu. Siapa pakai? Tapi gitu. Enggak gitu ya. Paksa dong. Anak gitu ya. Anak pasti hatinya itu kesal, marah, kemudian takutnya dendam. Ya, SMP 2 gurunya cutek gurunya, killer gurunya. Kan dalam peribahasa apa? Karena nilai sendiri rusak susu Belanda. Gara-gara bilang satu orang semua dikatakan seperti itu kan itu dia. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ya. Kalau di kelas ada siswa yang lincah, jangan dilarang katanya gitu. Karena saya juga suka melarang. Duduk. Kasih tahu berapa? Jalan-jalan duduk. Ya dan kenapa gimana? Jalan kasih tahu Pak. Kalau dia kanan dong. Kalau itu Bapak dia duduk katanya. Kalau menurut ini katanya biarkan saja. Berarti ya ini menunjukkan aktualisasi dirinya sebetulnya.
Dan setiap anak ternyata punya, harus mendapatkan kebutuhan ini. Makanya kalau presentasi misalnya, Pak tampilnya seorang saja Pak, itu yang biasa ingin tampil ini atau sendirinya dihargai. Katanya yang lain semuanya aja Pak. Nah kita kan bingung. Biasanya yang efektif aja sendiri saja biar cepat kan kita. Tapi sebetulnya mungkin ya, yang lain pun ingin tampil, ingin dihargai sebetulnya, ingin menunjukkan aktualisasi diri. Makanya ya semuanya tampil, semuanya biar bicara ya. Dan ternyata mungkin saja itu ketika anak sudah berbicara, ya masa bangga, oh saya juga bisa bicara ternyata gitu kan. Oh saya juga lancar sudah bicaranya. Itu kebutuhan aktualisasi diri. Dan ini ternyata harus dipenuhi, bukan hanya oleh orang dewasa, bukan oleh orang yang punya, bukan oleh pejabat. Semua manusia membutuhkan ini. Sampai kebutuhan yang paling tinggi pun aktualisasi diri harus ada pada dirinya. Kita lanjutkan Bu ya. Kan untuk menciptakan budaya positif, tadi kan diawali dari filosofi ajar dewantara, kemudian teknisnya seperti apa? Nah, teknisnya itu adalah dengan menerapkan disiplin positif. Nah, seperti apa disiplin positif? Nah, selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Jadi disiplin itu sama dengan taat, sama dengan patuh, sama dengan tidak melanggar aturan, sama dengan taat peraturan. Bukan Bu ya? Titik. Nah, tapi sebetulnya, nah ini disiplin menurut Dian Gosen. Ada Gosen Bu ya. Ini mungkin karena menterinya, Panadilnya, ada Gurain, ada Gokhan, ada Bapak Dosen. Ini sebetulnya tahun 2000-an dan 2001 kalau tidak salah ini ada. Dalam bukunya itu tentang disiplin, Diana Gosen itu menyebutkan motivasi, dan sudah saya katakan di awal, ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, ini harus mungkin harus kita lihat pada anak-anak ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini bahaya. Jadi anak itu taat karena menghindari ketidaknyamanan, takut ditegur. Taat karena takut dihukum. Ya. Jadi ini katanya berbahaya. Kemudian yang kedua, motivasi seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan penghargaan itu bisa pujian kan Bu ya, tepuk tangan atau yang lainnya, atau bisa juga materi sebetulnya. Yang paling ini mungkin materi Bu ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah ini yang diharapkan adalah yang ketiga. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu atas dasar motivasi intrinsik adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini motivasinya. Jadi kalau menurut Islam apa ya? Ikhlas, tulis ikhlas. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ikhlas, tanpa ingin imbalan, tanpa ingin penghargaan atau siar hukum. Sholatnya dari sini siar karena apa? Kan kita nasihat tetap wajinya. Tapi ikhlas, harapannya hanya ingin mendapat ridho dari Allah, bukan ingin dapat penghargaan surga kan itu. Itu katanya yang tertinggi. Katanya sama tidak pesantren ya. Jadi motivasi yang diharapkan pada siswa ketika taat pada aturan itu adalah mereka yakin aturan ini adalah bisa membuat dirinya lebih baik, bisa membuat dirinya semakin dewasa,
bisa membuat dirinya semakin menjadi orang yang sukses ke depannya. Motivasi intrinsik. Nah, kemudian berdasarkan 3 motivasi seseorang melakukan suatu disiplin positif dapat dikatakan sebagai perilaku seseorang yang melakukan sesuatu bukan atas dasar takut mendapat sanksi atau ingin mendapat imbalan, tetapi ia melakukan hal tersebut karena dorongan intrinsik atas dasar nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Jadi disiplin positif itu ternyata disiplin yang didasari oleh motivasi intrinsik, karena dia yakin apa yang dia lakukan itu bermanfaat memang bagi dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat imbalan atau pujian, tapi memang ia yakin kalau dia disiplin pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi dirinya. Kemudian, nah ini tadi sudah sampaikan, Kiai Abdul berkaitan dengan tadi disiplin positif tadi, mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita misalnya melihat siswa tadi tentang HP, siswa bawa HP di kelas main game, siapa Denny, Haji terus si Denny senang main HP gitu. Tapi kalau ia sesuai dengan ajaran Kiai Dewantara pasti wah ini tidak tadi apa? Ini apa aja? Kira orang simpan di meja api. Apa? Ayo terjawab. Kalau guru kan selesaikan sendiri, kan itu ya. Kan bisa seperti itu kan? Pasti ya seperti itu kan? Simpan di, kalau melanggar simpan di, nanti ambil di meja bapak. Artinya harus datang kepada saya. Misalnya selesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Nanti ada di belakang. Ada caranya ternyata menyelesaikan yang seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, peraturan atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah ini pertanyaan sebetulnya, kurang tanda tanya. Dari awal saya katakan peraturan itu ternyata menurut budaya positif sebaiknya katanya diganti dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berarti ia berlaku di kelas itu. Kalau keyakinan sekolah ia berlaku untuk seluruh siswa. Seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu dibentuk. Ini seperti ini pembentukannya. Itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah senantiasa dibuat dalam bentuk positif, berarti bukan dalam bentuk kalimat ingkar. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga sekolah hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini bisa ditinjau ulang setiap waktu kalau ada perubahan, kalau ada usulan-usulan atau masukan-masukan. Jadi ini ternyata harus dibuat lebih simpel, ya. Harus dibuat lebih pendek kalimatnya. Nah ini contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif. Dari mana ini diambilnya? Selalu bersikap positif. Ini bisa dikatakan disiplin. Bersikap positif berarti taat aturan. Taat aturan, bersikap positif. Artinya ia ketika datang ke sekolah harus sesuai dengan aturan sekolah. Nah, tapi di kalimatnya selalu bersikap positif. Di kelas tidak ribut misalnya, bersikap positif. Di kelas ada tugas dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan
waktu yang disediakan, bersikap positif. Ini contoh Bu ya, bisa dibuat kalimat-kalimat yang lebih hebat, tapi tidak panjang. Artinya kalimatnya bisa dihafalkan. Jadi jangan dibuat kalimat yang rinci, yang panjang, tetapi anak-anak tidak hafal. Anak-anak, aturan sekolah tentang PSS apa? Nah, itu Bu ya. Harus pakai atribut, pakai dasi. Hari Senin putih biru, sepatu hitam, pasaki ada label yang kedua, itu panjang. Hari Selasanya masih putih biru, sepatu minggu dihafalkan. Tapi kalau kalimatnya pendek, misalnya kalimat kita ganti taat aturan, misalnya. Aturannya sudah jelas kan, aturannya seperti itu, tapi cukup dengan taat aturan. Sisa mungkin taat aturan sudah ada dalam benaknya. Maka akan selalu ingat, oh iya saya harus taat aturan, itu katanya. Apa kita bisa menerapkan? Ya, di sekolah mereka sudah menerapkan. Di sekolah yang menerapkan kurikulum mereka, atau di sekolah penggerak katanya sudah menerapkannya seperti ini. Jadi peraturan diganti dengan keyakinan kelas. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Kan tidak mengumpulkan tugas itu ya. Berarti komitmen itu tugas dimulai tepat waktu, dikerjakan selesai, kemudian tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan. Ini contoh-contoh yang mungkin kurang bagus ya. Kemudian bagaimana menanamkan disiplin? Nah, ternyata menanamkan disiplin ini masih dari dia dosen tadi itu dengan restitusi. Jadi apa restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kesalahannya diperbaiki, tetapi bukan dengan cara tadi dikritik, dihukum, kemudian yang mendapat penghargaan itu ternyata jangan diberikan imbalan katanya. Nanti ada sih. Jangan hukuman dengan penghargaan itu ternyata sama-sama jeleknya katanya. Sama-sama jeleknya. Kalau hukuman akan membuat siswa dendam, kalau penghargaan berupa materi akan membuat siswa tergantung penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, wah apa gitu. Jadi ternyata dua-duanya ada jeleknya. Nah, yang terbaik tadi adalah motivasi prinsip tadi. Kemudian, nah, dalam restitusi itu ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Ini masih dosen 2001 ya. Ada yang pertama, ada penghukum. Setiap siswa yang melanggar atau yang di kelasnya ribut atau tidak mengumpulkan tugas pasti dihukum. Mana tugasnya? Berupa biasa, ya kan? Tamat apa tugasnya kan gitu. Itu menghukum. Atau olahraga. Kamu berapa kali tadi lari berapa keliling? Baru 2 sampai tamat. 10 kali, yang kali ini 10. Atau sampai itu ya dihukum. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ada posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, jadi si siswa itu tidak dihukum tapi ia dihujat. Nah, dihujat, datang kesiangan, malas memang. Tidak pakai atribut lengkap, dasar tukang halangan disiplin. Tidak dihukum, tapi dibuat bersalah. Maka ia akan mengatakan dirinya bersalah. Saya malas saya. Ada saya tukang halangan disiplin. Terus saja masalah bersalah dirinya. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Ada siswa yang kesiangan dihibur. Nggak apa-apa, kesiangan juga dia biasa, kesiangan biasa. Tenanglah. Sama sukses. Bagaimana kesiangan? Teman.
Jangan kelas. Teman, dia tidak memberikan solusi, tapi dia hanya menghibur saja. Sifatnya menghibur. Sifatnya itu hanya sebagai teman. Gitu. Sifatnya itu dia tidak memberikan apa seharusnya yang terbaik bagi dia. Kemudian ada posisi pemantau. Pemantau itu pengawas. Pengawas itu tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah, tidak juga menghibur, tapi mengawasi. Kamu siapa? Iya Pak. Itu jangan ya. Siapa? Suka-suka. Gitu kan. Dia tidak mengatakan apa siapa. Enggak. Tapi ya nggak apa siapa ya. Tapi ini juga tidak memberikan solusi, tidak memberikan apa yang seharusnya. Dan yang terbaik menurut dosen, posisi kontrol dulu terhadap murid itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, bagaimana sebagai manajer ketika siswa kesiangan datang, kamu kesiangan? Ya, kamu kesiangan? Telat, kamu tahu telat. Alasan mengapa? Tadi Pak di jalan ketika saya dibonceng ayah saya, motor ayah saya kempes Pak bannya. Oh, terus jadi lama Pak. Oh, terus ya Pak lama namanya karena ada 2 orang yang antri di sana. Bagus. Berangkat jam berapa? Ya Pak berangkatnya agak siang. Terus kenapa agak siang berangkatnya? Ya Pak, ya ayahnya kan berangkatnya agak siang juga. Kamu bisa berangkat sendiri. Bisa Pak. Jadi menurutmu bagaimana agar bisa berangkat lebih pagi? Si mereka tidak berikan saran. Siswanya yang mengatakan, ya Pak mungkin saya harus bangun lebih awal. Terus, ya mungkin saya harus lebih awal berangkatnya. Kemudian, tapi Pak angkotnya jauh. Kalau jauh dari rumahmu ke jalan jauh, iya Pak. Harus gimana lagi? Ya mungkin harus lebih awal lagi bangunnya Pak. Terus, ya Pak, nanti agar tidak perlu angkotnya, berarti saya harus ke depan lebih awal lagi. Iya. Kemudian, ya Pak, mungkin harus jam 3 berangkatnya. Menurut kamu gimana? Bisa jam 3? Nah, ada kayak yang berpikir, bisa tidak jam 3 berangkatnya? Itu gimana ya? Ya saya coba Pak. Nah, sudah ada kan? Ya pas saya coba. Berarti karena sudah sadar, sudah mau diajak di sana. Kalau misalnya menghukum kan anak dia, dibuat bersama-sama dia anak dia. Teman hanya dibenjokkan, hanya dihibur kan dia. Tapi kalau manajer dicarikan solusinya, dan yang mencarikan solusi bukan manajernya, bukan gurunya, siswanya, dirinya. Ya, itulah mungkin menurut saya di posisi kontrol guru yang terbaik. Jadi kalau di kelas tugas belum, mana tugasnya? Belum Pak. Kenapa belum? Buku pakainya saya nggak diberi pinjam. Kan satu kelas itu semeja 1 Pak. Buku teman saya. Kalau teman kamu, terus kamu nggak punya buku, iya Pak. Kalau nggak punya buku gimana? Ya harus pinjam mungkin Pak. Iya, kan dipakai teman saya. Ya kalau teman mau pakai gimana? Harus gimana? Harus ya mungkin teman pinjam ke teman lain kelas. Nah, bisa tidak pinjam ke kelas lain? Bisa nggak ya? Punya teman nggak di kelas lain? Punya, bisa pinjam? Bisa Pak, pinjam ke teman kelas lain. Kan seperti itu. Jadi anak diajak dialog terus, diajak berbicara, diajak untuk menemukan solusinya sendiri. Jangan diarahkan oleh kita. Kamu mana bukunya? Nggak ada Pak. Teman sebangku saya takdir tidak masuk, pinjam kelas lain. Itu solusi dari kita. Harusnya solusi kalau manajer, solusi dari siswa aja. Memang panjang, tetapi itu ternyata lebih manjur katanya. Jadi siswa lebih mandiri. Siswa tidak tergantung pada guru. Kemudian, ketika ada siswa yang melanggar, tadi kan melanggar, kita sebagai posisi manajer
tahapannya, nah ini tahapannya ada 3 untuk memperbaiki kesalahan siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya kita harus bisa memindahkan posisi anak dari status gagal kepada status berhasil. Ini juga saja awalnya tidak paham. Memindahkan siswa dari status gagal kepada status berhasil. Maksudnya adalah ketika siswa berbuat salah, kalau kita mengatakan kamu salah, kamu pelanggar disiplin, kamu wajib dihukum, itu justru makin membuat siswa gagal. Ia akan merasa gagal jadi dirinya. Harusnya, tapi ini ada keterangan, bukan artinya membenarkan kesalahan, bukan. Kalau siswa misalnya melanggar, katakanlah manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Manusia pasti pernah melanggar. Bapak juga pernah melanggar. Jadi kamu jangan khawatir, kamu jangan merasa bersalah. Melanggar tidak apa-apa. Ya, melanggar tidak apa-apa. Kamu jangan merasa sangat bersalah, jangan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Jadi ini dihibur dulu. Jangan sampai siswa merasa dirinya gagal, merasa siswa yang paling bersalah. Jadi usahakan dihibur dulu. Artinya identitas gagalnya diredam dulu, identitas dia bersalahnya diredam dulu. Baru di tahap 2, baru divalidasi tindakan yang salahnya. Kamu kan tidak mengumpulkan tugas. Menurutmu perbuatan itu baik atau buruk? Siswa harus bisa menilai. Ini validasi tindakan yang salah. Siswa harus bisa menyampaikan, bisa mengakui bahwa dirinya bersalah. Tapi di tahap awal siswa sudah dipindahkan dari status gagal ke status berhasil. Siswa sudah dihilangkan rasa bersalahnya, ya. Tapi di tahap kedua, nah baru ditanya, tindakanmu tadi benar atau salah? Salah, Pak. Nah, kalau sudah mengakui salah, berarti, nah di sini baru tanya solusinya. Kalau menurutmu salah, seharusnya bagaimana? Ini panjang, ya. Seharusnya bagaimana? Ya, mungkin saya jangan berbuat seperti itu. Nah, kalau kamu sudah mengatakan jangan berbuat seperti itu, berarti kamu harus apa? Ya mungkin ke depan saya harus mengumpulkan tugas yang tepat waktu. Bagus. Kalau menurutmu harus mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti kamu harus apa? Ya mungkin saya harus lebih rajin, Pak, belajarnya. Bagus. Kalau kamu harus rajin belajarnya, berarti kamu harus apa? Harus semangat, Pak. Nah, siswa harus bisa menjawab, harus bisa mengungkapkan solusi sendiri, solusi dari dirinya sendiri. Ya kan? Dari kita, kamu harus semangat, kamu harus rajin belajar, tapi harus siswa yang mengatakan itu. Nah ini validasi tindakan yang salah. Nah baru setelah itu kita, kalau kita sudah membuat keyakinan sekolah atau kelas, kita kaitkan tadi dengan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kita kan dulu pernah membuat keyakinan kelas kan ya. Kalau kamu tadi tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kita nomor berapa? Oh iya Pak, dalam keyakinan kelas yang kita buat dulu itu di nomor 3 misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya Pak, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas nomor 3. Ya sampai ke sana menurut dosen. Tindakan restitusi itu harus seperti itu. Jadi ternyata kita tidak boleh menghukum siswa, kita tidak boleh membuat siswa gagal, kita tidak boleh menghukum atau tidak boleh kita
membuat siswa itu seperti orang yang tidak berarti, tetapi harus diangkat sebagai manusia seutuhnya. Jadi tindakan kita ketika ada yang melanggar harus seperti ini, menstabilkan identitas, kemudian divalidasi tindakan yang salahnya, kemudian kaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas yang pernah dibuat. Nah, ini memang menurut dosen sendiri hasilnya tidak akan terlihat langsung, tidak akan nampak serta-merta, tetapi ini butuh jangka waktu yang panjang. Nah, dan kita berdoa, bahkan dosen pun berdoa, mudah-mudahan siswa ini ke depan menjadi siswa yang mandiri, berkarakter kuat, menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu mungkin ya, dan kami janjinya singkat saja. Mudah-mudahan ini desiminasi ini bukan desi Ratnasari ya, desiminasi, diseminasi, nggak salah, bukan desi, diseminasi. Diseminasi ini bisa ada manfaatnya, ya, ada sesuatu yang mencerahkan. Ini sengaja dibuat seperti ini, dititipkan pada orang per orang, dibuat seperti komunis ya, laten gitu. Jadi merajak ke sana kemari. Tidak ada pelatihannya, tidak ada khusus untuk impactnya, tetapi disampaikan secara masif oleh rekan-rekan di program PGP gitu ya. Itu mungkin dari saya, tapi kalau ada yang ingin dikomunikasikan, didiskusikan, dipersilakan. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti tugasnya sudah selesai ya. Ada belum? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya sampaikan ucapan terima kasih jazakallah khairan atas kesediaannya mendengarkan ocehan saya. Terima kasih. Ibu-ibu ada yang mau ditanya? Tidak ada ya, alhamdulillah. Mungkin kalau tidak ada, saya mungkin ingin menyampaikan satu saja. Tangan di ruang. Ini juknis RTS ada perubahan. Ini hasil diskusi dengan teman-teman dari tim. Ya, kita sudah menyepakatkan keyakinan kelas kita, ya, mengubah dari asalnya komitmen pembelajaran bahasa Indonesia menjadi keyakinan kelas. Ya. Dan ini harus dihafalkan dan dijalankan. Paham ya? Hanya ada 5 seperti Pancasila ya. Yang pertama disiplin waktu. Disiplin waktu berkaitan dengan masuk harus di awal jam pelajaran, keluar selesai di akhir jam pelajaran. Apalagi disiplin waktu bisa untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu, kan? Apalagi disiplin waktu bila mengerjakan tugas di dalam kelas harus sesuai dengan waktu yang diberikan, kan? Dan banyak lagi. Laporan kehadiran. Laporan kehadiran keyakinan kelas yang kedua artinya bila berhalangan hadir harus izin, walaupun hanya sebentar, karena tidak hadir kan harus izin. Pak, saya dipanggil KPK, izin. Pak, saya ke belakang dulu, izin untuk pergi ke belakang. Pak, saya izin untuk mengerjakan tugas
tugas di luar boleh. Yang ketiga, menjalankan kewajiban belajar. Nah, menjalankan kewajiban belajar itu banyak artinya juga. Artinya apa? Pertama, di kelas harus sungguh-sungguh dalam belajar. Tidak boleh menggunakan waktu KBR untuk kegiatan yang lain. Apalagi? Apa? Tidak boleh tidur. Kan di sini. Apalagi? Harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Ya, kemudian nanti apa lagi? Bila ada tugas yang telah dikumpulkan, siap dia beri tugas tambahan, ya kan? Sepakat kan? Ya. Bila tugasnya terus bertambah, tambah lagi tugas. Nanti sekarang juga banyak nilai yang molor, bagaimana? Berarti tugasnya belum masuk tuh. Lihat buku teman yang lengkap. Jangan ingatkan, kan siap menjalankan kewajiban belajar. Cari siapa yang lengkap. Kemudian lihat, oh tugas ini saya belum. Tulis, kerjakan dulu. Bertanggung jawab atas kelalaian. Artinya apa ini? Siap bila diingatkan, siap menerima ada tugas tambahan, siap menerima peringatan, siap menerima apa? Konsekuensi, boleh. Siap menerima konsekuensi. Konsekuensi banyak artinya. Solidaritas bersama. Dalam belajar siap berkelompok, tidak boleh pilih-pilih. Dalam belajar siap berbagi informasi. Dalam belajar siap untuk saling membantu, tapi bukan dalam kegiatan belajar. Diskusi. Kalau diskusi siap menyumbangkan pendapat. Tidak hanya ya ini keyakinan kelas yang telah kita buat. Semua sepakat? Sepakat. Ada yang keberatan tidak? Angkat tangan. Keberatan tidak ada? Berkeberatan pada keyakinan kelas ini? Ya apa? Keberatan tidak? Ya, kalau tidak ada yang keberatan, nanti Bapak akan coba print. Kalau mungkin kertas yang tidak akan ditempel di sini ya. Kelas agar apa? Agar bisa dibaca dan bisa diingat, ya. Ya. Karena waktunya hanya 3 menit lagi, agar yang mejanya disarati lagi, ya. Istirahat, silakan kembali ke tempat semula. Dibereskan dulu mejanya ya. Terima kasih. Menyepakatkan keyakinan kelas kita mengubah dari asalnya komitmen pembelajaran bahasa Indonesia menjadi keyakinan kelas, dan ini harus dihafalkan dan dijalankan. Paham ya? Hanya ada 5 seperti Pancasila ya. Yang pertama
gitu ya, tidak ilmiah. Ya ini keyakinan kelas yang telah kita buat. Semua sepakat?